Jadi hari ini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Nah, untuk itu, tahukah kamu bagaimana para tokoh membahas tentang pembatasan wilayah Indonesia? Jadi sidang BPUPK kedua yaitu tanggal 10 sampai 11 Juli tahun 1945 membahas tentang batas wilayah dengan para tokoh yang mengusulkan. Pertama ada Muhammad Yamin sebagai pelopor gerakan Sumpah Pemuda. Nah, beliau ini mengusulkan tanah Indonesia mencakup seluruh wilayah Hindia Belanda termasuk Papua, Timur Portugis atau Timur Leste, Borneo Utara dan Malaya. Tokoh yang kedua yaitu Muhammad Hatta mengusulkan yaitu Borneo Utara dan Malaya. Sedangkan yang ketiga yaitu Soekarno mengutip kitab dari Negara Kertagama karya Empu Prapanca tahun 1365 tentang Sumatera sampai Papua. Nah, lalu bagaimana sih penetapan wilayahnya? Jadi ketua BPUPK yaitu Rajiman Widyodiningrat akhirnya melakukan voting dengan hasil berupa ada 3 pilihan. Yang pertama yaitu seluruh wilayah Hindia Belanda yang mendapatkan 19 orang pemilih. Yang kedua yaitu seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timur dan Papua mendapatkan 39 orang pemilih, dan yang ketiga yaitu seluruh Hindia ditambah Malaya dan Borneo Utara mendapatkan 6 orang pemilih. Selanjutnya itu tentang hasil keputusannya berupa keputusan pilihan yang kedua yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar PPKI untuk menetapkan wilayah Indonesia. Namun di tengah perjalanan, wilayah Malaya dan Borneo Utara ini dikuasai oleh Inggris dan akhirnya mendirikan negara sendiri berupa Malaysia, Brunei, dan Singapura. Jadi wilayah Indonesia itu hanya mencakup wilayah Papua sampai Sumatera saja. Nah, lalu untuk batas wilayah Indonesia itu untuk utara yaitu Singapura, Malaysia, Filipina, untuk selatan yaitu Laut Indonesia dan Laut Arafuru, daerah barat yaitu India, dan timur adalah Papua dan Papua Nugini. Subbab selanjutnya yaitu tentang Indonesia sebagai negara kesatuan yang meliputi tentang ciri negara kesatuan. Yang pertama itu ada satu pusat pemerintahan memegang seluruh kekuasaan. Yang kedua ada satu undang-undang dasar berlaku untuk seluruh wilayah atau satu konstitusi. Yang ketiga yaitu kepala negara dan pemerintahan untuk seluruh rakyat atau satu presiden. Yang keempat adalah satu badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat yaitu satu MPR, satu DPR, dan satu DPD yang beribu kota di Jakarta. Selanjutnya yaitu tentang usulan para tokoh tentang negara kesatuan. Yang pertama yaitu ada Supomo yang mengusulkan bahwa pemimpin bersatu jiwa dengan rakyat, mengusulkan tentang negara integral atau kesatuan. Yang kedua ada Muhammad Hatta yang mengusulkan tentang negara federal atau serikat karena Indonesia memiliki suku, bangsa, dan budaya yang beragam. Dan yang terakhir adalah Muhammad Yamin dan juga Soekarno yang mengusulkan tentang negara kesatuan sebagai semangat Sumpah Pemuda. Nah, selanjutnya yaitu tentang kelahiran NKRI dimulai pada 17 Agustus 1945. Indonesia menyatakan merdeka dengan Insinyur Soekarno itu mengucapkan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Yang kedua itu ada 18 Agustus 1945, itu PPKI menetapkan dasar negara. Selanjutnya yaitu 23 Agustus sampai 2 November 1949, pemerintahan Indonesia itu berunding melalui konferensi meja bundar, lalu mengubah Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kemudian 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Kemudian amandemen keempat tahun 2002, pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 keluar khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, selanjutnya yaitu tahukah kamu apakah itu persatuan dan kesatuan? Nah, sedangkan gerakan perjuangan pada masa itu meliputi gerakan politik, misalnya yaitu ada organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai pelopor gerakan kebangsaan Indonesia. Kemudian yaitu di bidang pendidikan yaitu ada Ki Hajar Dewantara yang mendirikan sekolah taman siswa. Yang ketiga ada sastra atau kebudayaan itu meliputi Abdul Muiz dan Marah Rusli melalui novel dan juga Khairul Anwar melalui puisi. Nah, kemudian ada karakteristik daerah NKRI itu meliputi adalah daerah timur dan barat dengan karakteristiknya sendiri. Kemudian ada darat dan kepulauan dengan karakteristiknya sendiri, lalu ada perkotaan dan juga pedesaan dengan karakteristiknya sendiri-sendiri. Kemudian ada karakteristik daerah NKRI yang
terakhir yaitu pulau terpencil dan terluar dengan karakteristik tersendiri dan juga ciri-cirinya sendiri. Seperti pulau terpencil meliputi transportasi yang sulit dan ekonomi yang masih tertinggal, misalnya di daerah Mentawai, Sumatera Barat, dan Hulu Kapuas. Sedangkan di pulau terluar meliputi ciri-ciri lokasinya dekat perbatasan seperti di Jayapura hingga Merauke. Sekian dari saya, terima kasih.